Lalu seberapa kuat pengaruh nasihat politik para wakil presiden dan seberapa jauh saat ini pembahasan bakal calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto yang sebelumnya sudah mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden dari Partai Gerindra. Kita akan berbincang siang hari ini dengan Daniel Johan, Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Selamat siang Bung Daniel. Selamat siang Mas. Sehat Bung Daniel? Sehat selalu ya? Agak demam nih suaranya. Semoga segera fit. Oke, kita bahas soal bakal calon wakil presiden yang akan diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Kita ketahui saat ini Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang digagas oleh Partai Gerindra dan PKB belum ada teman ya. Baru ada dua partai ini yang saat ini berkoalisi. Namun ke depannya pasti politik akan cair dan akan terus mencari kawan baru begitu untuk berkoalisi. Kalau dilihat dari kans sejauh ini, saat ini dukungan untuk Caimin jadi bakal cawapres saat ini, bagaimana Bung Daniel? Ya, terima kasih. Pertama di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu ada posisi sahabat Golkar yang cukup intensif saat ini, terus berkomunikasi, kemungkinan besar ya mudah-mudahan kita berharap Golkar bisa menjadi bagian dari koalisi besar bersama. Nah, persoalan capres, sekber bersama antara PKB dengan Gerindra terus mematangkan. Ya. Sekarang ya mudah-mudahan tinggal menunggu wangsit momentum yang pas. Kedua ketua umum itu akan memutuskan posisi capres dan posisi cawapres. Meskipun sampai saat ini tidak ada calon lain memang selain Pak Prabowo dengan Caimin. Tetapi nanti finalnya seperti apa? Atau nanti misalkan ada gabungan dari Golkar, lalu tiga ketua umum ini akan bermusyawarah, finalnya seperti apa ya kita tunggu. Berharap sih akhir Mei ini ada kejelasan, tapi ya kita tunggu saja kejutan-kejutan yang ada. Ya, memang harus agak cepat begitu ya Bung Daniel, karena clock is ticking ya. Kalau dibilang jam akan bertambah terus, waktu akan bertambah terus, makin dekat dengan pemilu 2024. Hitungan ya Mas, karena makin cepat dideklarasikan biasanya punya hubungan yang kuat dengan saya sepakat soal itu. Ya, lalu kalau kita ngomong-ngomong soal survei, berbicara soal survei, Caimin pribadi ini kalau kita lihat belum masuk dalam 5 besar sebenarnya. Tapi Caimin punya Partai Kebangkitan Bangsa yang elektabilitasnya cukup kuat begitu. Bagaimana dukungan partai bisa menjadi daya dorong untuk Caimin bisa populer dan kuat elektabilitasnya sebagai tokoh politik di survei sejauh ini? Ya, itu menjadi kekuatan khas yang mungkin tidak dimiliki oleh partai lain. Artinya gini, PKB itu apalagi kalau di dalam survei Kompas dari pertama kali berdiri sampai saat ini kalau dalam survei selalu posisinya rendah. Tetapi begitu pemilu kami masuk bahkan sempat 3 besar ya, karena sempat berpikir kenapa begitu. Nah, akhirnya kami bersimpulan basis PKB memang cekungan yang sangat dalam. Artinya dia itu menjadi masyarakat yang sangat wong cilik, yang di desa-desa mungkin yang tidak tertangkap secara utuh dari hasil survei. Nah, yang pertama. Yang kedua adalah dari PKB sejak berdiri sampai sekarang ya alhamdulillah, di mana PKB berlabuh di sanalah kemenangan hadir. Selalu PKB itu memberikan spirit, memberikan jalan kemenangan bagi presiden terus menerus, nggak berhenti. Nah, itu menjadi kekuatan yang mungkin tidak dimiliki oleh partai lain. Nah, yang ketiga adalah kekuatan grassroots PKB yang sangat khas, yang memang menjadi perhatian serius dari seluruh calon, dari seluruh partai yang ingin mengajak berkoalisi dengan PKB. Dengan kekuatan grassroots Nahdliyin, dengan kekuatan NU, dengan kekuatan basis desa, termasuk dengan kekuatan pasukan yang dimiliki oleh Caimin. Di seluruh struktur 54-60 ribu struktur ranting, bahkan lebih dari 25.000 kader yang maju sebagai calon legislatif dari seluruh tingkatan, itu menjadi pasukan kuat untuk memenangkan pertarungan. Bung Daniel, begini, Anda mau mengatakan bahwa bicara soal elektabilitas ini ada akseptabilitas, ada juga popularitas begitu. Anda mau mengatakan bahwa
PKB secara akseptabilitas punya pemilih tradisional kaum Nahdliyin begitu boleh dikatakan yang lebih kuat dari faktor popularitas. Anda mau mengatakan begitu? Iya, karena gini, memang popularitasnya Caimin baru 30-an% lebih 40%. Ya. Ya, tapi dari survei terakhir, beberapa survei dari Median, dari SNMC, Caimin sudah masuk 5-4 besar. Ya. Jadi kalau misalkan popularitasnya setara dengan calon lain yang bisa mencapai 80%, 90%, ya itu akan memberikan multiplier efek. Kita meyakini Caimin akan masuk 2-3 besar. Oke, optimis sekali berarti ya PKB dari sisi akseptabilitas ini bisa mengalahkan popularitas. Artinya bukan popularitas yang jadi tolok ukur utama dari PKB begitu ya? Ya, karena di dalam seluruh survei pemilih yang paling setia dari seluruh partai adalah pemilih PKB. Pemilih tradisional di Partai Kebangkitan Bangsa ya. Sejauh ini dukungan dari kaum Nahdliyin besar juga untuk PKB ya berarti? Oh sangat. Mereka itu bergelora karena memang bagi mereka bukan hanya Nahdliyin tetapi juga para kiai, para guru ulama kami itu memberikan support yang full bahwa saatnya Nahdlatul Ulama putra terbaik bisa menunjukkan kepemimpinan nasional. Ya, yang menarik Bung Daniel terakhir singkat saja. Ini belakangan Golkar mengajak PKB juga masuk koalisi besar begitu. Golkar ingin bersama PKB dan Gerindra atau Golkar ingin menarik keluar PKB dari koalisi Partai Gerindra karena Golkar sendiri punya koalisi sendiri begitu. Bung Daniel singkat saja. Sejauh ini pertemuan kami dengan Golkar adalah kami menjadi kekuatan inti yang semangatnya adalah menggabungkan antara KIR dengan KIB. Tetapi setidaknya adalah 3 partai ini mudah-mudahan bisa menjadi kekuatan yang membawa kemenangan. Baik. Perbincangan yang singkat namun cukup kuat dan cukup optimis nampaknya PKB masih tetap bisa mengusung Caimin atau Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Anda sebagai calon wakil presiden yang akan diusung dalam pemilu 2024 mendatang. Terima kasih Bung Daniel Johan perbincangannya siang hari ini, Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa di Kompas Siang. Terima kasih.